Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Pertama-tama, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dan menurut irodat Allah, kita semua pada kesempatan ini bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para dewan guru dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 yang sangat Bapak hormati. Yang Bapak hormati tidak lupa Kapolsek Kurikulum, juga Kapolsek Kesiswaan yang sama-sama Bapak hormati. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menyimak kaitan dengan pemaparan penguatan literasi yang alhamdulillah pada minggu kemarin Bapak selaku kepala sekolah dan Kapolsek Kurikulum telah mengikuti kegiatan acara BIMTEK literasi di Hotel Salabintana selama 4 hari. Dari mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu, dan hari Senin. Alhamdulillah, setelah mengikuti kegiatan BIMTEK penguatan literasi, banyak ilmu pengetahuan yang kaitan dengan pembelajaran literasi, yang mana pada kesempatan ini kita dituntut untuk melaksanakan aksi nyata, yang mana sudah ditentukan waktunya selama 2 minggu. Yang mana aksi nyata ini pihak sekolah wajib melaksanakan, diantaranya adalah diseminasi, terus baca mojok, dan juga belajar baca nyari. Yang ini dilaksanakan oleh semua jenjang dari mulai kelas 1 sampai kelas 5. Nah, untuk tahapan pertama, kita sebelum melaksanakan baca pojok dan juga pembelajaran baca nyari, kita mesti melaksanakan diseminasi pemaparan penguatan literasi. Dan insya Allah nanti akan dibantu oleh Kapolsek Kurikulum Bapak Ahmad Junaidi, SPD. Oleh karena itu, Bapak menghimbau kepada seluruh dewan guru dari mulai kelas 1 sampai kelas 6 supaya bisa mengikuti acara yang mana acara ini sudah diprogramkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diseminasi pemaparan penguatan literasi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara diseminasi penguatan literasi kita buka. Selanjutnya dipersilakan oleh kepada Bapak Ahmad Junaidi untuk memandu acara diseminasi. Dari Bapak cukup sekian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertatap muka di ruangan yang sama-sama rapi, bersih, nyaman ya. Dalam agenda yaitu diseminasi penguatan literasi. Bapak Ibu semuanya, Bapak Kepala Sekolah mohon izin untuk menyampaikan materi yang sudah kami dapatkan di waktu 3 hari yang lalu ya. 3 hari yang lalu di Sulawesi Tanah, yaitu mengenai transformasi pemulihan dan transformasi melalui literasi ya. Artinya Bapak Ibu, dalam kegiatan tersebut kami memberikan materi mengenai literasi karena memang kita menyadari bahwa di sekolah kita literasi anak memang sangat kurang ya. Tadi juga sudah ngobrol sama topik-topik ya. Terkadang salah satu contoh kecilnya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ya. Tadi topik juga curhat sama yang dirasakan topik di kelasnya juga sama seperti itu Bapak Ibu. Ketika misalnya menuliskan di board, padahal di board itu sudah jelas ya. Di WA itu sudah jelas ada perintahnya, jawablah pertanyaan di board ini. Apa yang dilakukan anak? Pak, itu diisi enggak gitu. Ya, artinya apa? Artinya literasi anak memang kurang Bapak Ibu. Ya, fakta di kita itu memang seperti itu. Nah, agenda pada hari ini di waktu ini kita ingin meningkatkan literasi anak Bapak Ibu. Meningkatkan literasi anak bukan hanya anak, termasuk mungkin guru-gurunya pun juga sama. Ya, karena memang Bapak Ibu juga pernah mendengar KHD ya, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa ada yang namanya, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar ya, bahwa seorang guru itu harus memberikan contoh teladan, yaitu ya harus memberikan contoh teladan. Artinya sebelum memang ke anak minat baca anak itu, sebelum meningkatkan minat baca anak, minat baca anak, tetapi kita selaku guru harus lebih dahulu gitu kan ya, minat baca kita harus lebih ditingkatkan daripada sebelum-sebelumnya, yaitu tujuannya ke arah sana Bapak Ibu ya. Nah, dalam hal ini kita akan berbicara literasi Bapak Ibu. Kata istilah literasi itu Bapak Ibu pernah mendengar di kegiatan ANBK ya, karena ANBK itu ada kegiatan ANBK itu kan mengisi soal Bapak Ibu ya, dimana dalam soal itu terdiri dari muatan, literasi, kemudian numerasi, kemudian survei lingkungan belajar Pak Yuri ya, survei lingkungan belajar Bapak Ibu. Nah, di sini kita memang berbicara literasi, memang literasi di kita kurang. Nah, harapannya ketika ada diseminasi di hari ini, Bapak Ibu kita semua bersama-sama bareng-bareng kita coba tingkatkan literasi anak begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Bapak Ibu kita akan coba berbicara mengenai literasi Bapak Ibu ya. Guru itu bicaranya bisa saja ya. Nah, kata literasi juga sama begitu, ada perluasan makna. Kalau makna yang sempit di sini juga sudah disampaikan bahwa literasi itu mengeja atau membaca dengan fasih, itu literasi gitu. Ya, tetapi secara luas literasi itu memiliki makna lain gitu Bapak Ibu. Kemampuan membaca seseorang yaitu kemampuan memahami bacaan, menganalisis, merefleksi, menunjukkan kecakapan literasi gitu. Jadi tidak hanya bisa baca aja, itu disebut literasi bukan. Tapi Anda harus memahami apa yang mereka baca gitu. Ya, tadi juga sudah dicontohkan. Saya juga sama di kelas saya gitu kan, yang tadi disampaikan. Padahal di WA itu sudah sudah ditulis, jawablah pertanyaan di bawah ini gitu kan. Tapi Anda masih bertanya, Pak ini diisi nggak gitu. Artinya apa? Literasi yang kurang. Ya, literasi yang kurang. Tadi Pak Opi juga yang sudah disebut topik. Nah, ada memang literasi yang kurang, ya istilahnya mungkin anak kita bukan lah gitu ya. Bukan segala anak bukan baca gitu. Kayak dia baru baca tapi memang kosong gitu. Dibaca tapi tidak dimaknai gitu, maksudnya apa begitu. Ya, nah itu yang terjadi saat ini.
Kemudian Bapak Ibu, kemudian di sini ada pertanyaan seperti ini. Teks untuk kegiatan membaca pelajaran tidak hanya teks tulis saja, Bapak Ibu ya. Nah, kita bicara bahwa sebuah teks untuk membaca itu hanya bentuk teks tulis saja. Padahal bukan, Bapak Ibu ya. Saat ini bahan ajar dan media pembelajaran harus bersifat multimodal. Ya, mendengar kata multimodal itu sebetulnya dari dua. Satu dari multi dan kedua dari modal. Multi itu kan serba lah. Serba ini itu multi talent gitu kan, serba bisa gitu ya. Serba bisa gitu. Ya, artinya apa? Ketika kita bicara teks, bahwa teks yang digunakan dalam literasi itu bukan hanya teks tulis saja, tetapi multi, artinya berbagai gitu kan. Berbagai apa aja banyak. Di sini disebutkan satu, ada yang namanya tulis atau cetak ya. Kemudian visual itu yang dilihat, tulisan juga dilihat Bapak Ibu, tetapi masuk visual di sini adalah gambar. Ya, kemudian apa lagi? Ada audio yang didengar. Ya, kita kan mengenal literasi itu bahan-bahan bacaan itu cuma bacaan tulis saja, bukan di buku, bukan. Yang didengar juga sama. Itu literasi Bapak Ibu. Kemudian audio visual yang dilihat dan didengar. Nah, audio yang didengar, visual yang dilihat, ya. Berarti yang didengar dan yang dilihat. Kemudian ada apa lagi? Gestur. Gestur apa Bapak Ibu? Bahasa tubuh, gerakan. Ya, di kelas kita kebetulan di kelas 2 ada siswa yang nggak bisa bicara, ya. Berarti itu yang digunakan adalah gestur gitu. Ya, kita bicara dengan anak itu menggunakan gestur. Berarti anak kita membaca gerak kita gitu. Membaca sama itu juga literasi Bapak Ibu ya. Kemudian apa lagi? Ada spasial. Spasial apa Bapak Ibu? Spasial itu spasi kan? Spasi itu jarak kan? Jarak. Ya kalau spasinya dalam kalimat itu berarti jarak antara kata gitu kan dan kata lain. Kalau paragraf berarti jarak paragraf satu ke paragraf yang lain kan begitu. Ya, artinya apa? Jarak ke sana berarti ada ruang. Ya, ruang. Contohnya misalkan yang termasuk ke dalam spasial ya. Di ruangan ini Bapak Ibu mendesain gitu ya. Letak duduk atau letak tempat duduk gitu ya. Anak dibaca kayak gini itu anak sedang literasi gitu. Ya, kemudian contoh lain misalkan globe, peta, ya, itu termasuk ke dalam spasial. Anak kan baca, oh Indonesia mah ada di sini, gitu. Oh ternyata detik bisa ada di dia gitu. Ya, ini juga literasi Bapak Ibu. Ya, jadi bukan hanya teks tulis saja, bukan hanya teks tulis saja, tapi banyak. Ya, contoh-contohnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, di sini program membaca di sekolah bisa menggunakan buku apa saja. Ya, bisa menggunakan buku apa saja. Ini kurang tepat. Kenapa? Pemilihan buku yang ramah cermat dan sesuai kemampuan membaca siswa, buku penjejak menentukan keberhasilan program membaca. Buku-buku yang mengandung inklusivitas, arti perundungan, toleransi juga perlu digunakan untuk mengembangkan karakter mereka gitu. Ya, ini pemahaman dulu Bapak Ibu nya. Kita akan berubah paradigma pemahaman kita. Mulai dari definisi dari literatur, kita mengenal bahwa literatur itu hanya membaca, ternyata bukan membaca saja, tetapi harus memahami, menganalisa gitu kan. Itu juga dari literasi ya. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, anak-anak Bapak Ibu sudah melakukan literasi belum? Sudah ya. Tapi mungkin hanya membaca saja gitu ya. Kita lanjut. Anak yang lancar membaca pasti dapat memahami isi bacaan. Paradigma itu salah. Ya, belum tentu. Banyak di kelas itu anak yang bisa baca, tapi itu belum memahami isinya. Seperti yang tadi dicontohkan. Sudah ada perintahnya, jawab pertanyaan. Masih nanya, Pak, ini di Siga gitu. Artinya apa? Lancar kan? Mereka lancar baca, tapi tidak memahami isinya. Ya. Dilanjut. Kemudian kegiatan pembelajaran baca harus dilakukan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia saja. Tidak. Ya, jika Bapak Ibu melihat soal-soal AKM, asesmen kompetisi, AMBK sekarang ya, AMBK, asesmen nasional berbasis komputer, itu literasi itu soal-soalnya macam-macam gitu kan. Ada yang bentuknya matematika juga literasi kan, gitu ya. Tetapi di dalamnya ada warna angka gitu. Jadi bukan hanya dalam pelajaran bahasa Indonesia,
Ya, kita lanjut. Guru tidak melakukan asesmen kemampuan membaca siswa secara berkala. Ya, nah ini salah ya. Berarti kita harus melakukan. Saat ini kan kita hanya hanya baca literasi, tetapi tidak melakukan asesmen. Ya Bapak Ibu ya. Jadi harus dilakukan asesmennya gitu. Ya. Jadi kalau biasanya kan ada yang namanya pengetahuan awal nih. Pengetahuan awal terkait apa literasi ini seperti apa begitu kan? Ya. Kita lanjut. Selanjutnya guru tidak perlu memodelkan atau mengajari kegiatan membaca karena peserta didik yang diharapkan lebih aktif. Kalau dalam pembelajaran terbalik ya. Kalau dalam pembelajaran justru memang peserta didik diharapkan aktif, tetapi ternyata dalam memodelkan atau mengajari kegiatan membaca kita yang lebih aktif Bapak Ibu. Bukan siswa gitu. Tetapi kita selaku guru yang harus lebih aktif. Memang ini agak bertolak belakang dengan kegiatan yang diamankan dalam kurikulum mereka, yaitu student center, pembelajaran yang berpusat pada siswa gitu. Tetapi di sini gurunya harus lebih aktif, bukan siswanya. Nah ini kemudian ini model peran guru Bapak Ibu ya, pelepasan tanggung jawab peran guru. Ya, ini ada beberapa nih, mungkin di sini tidak akan disampaikan semuanya Bapak Ibu ya. Untuk ininya paling nanti akan diulas yang penting. Nanti di share Bapak Ibu. Kemudian pembelajaran baca dapat dilakukan dengan melatih peserta didik menggabungkan bunyi huruf. Betul ya? Digabungkan. Kalau dalam pelajaran membaca itu kan ada menggabungkan huruf dengan huruf gitu kan. Suku kata ya, suku kata dan suku kata gitu ya. Ini betul ya. Jadi ini sudah dilakukan oleh kita ketika kita mengajari anak, mendidik anak membaca mulai dari menggunakan buku yang Abacaga ya gitu kan, dari kata suku kata suku kata ya. Nah ini Bapak Ibu, ini definisi literasi yang sebenarnya Bapak Ibu ya. Literasi itu kompetensi itu kemampuan ya, kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya membaca dan menulis literasi itu, tetapi anak memahami, mereka dapat memahami bacaannya gitu kan. Kemudian menggunakannya, lalu mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah. Ya, jadi ini definisi yang lebih luas sebenarnya, yang lebih meluas ini pengertian sebenarnya. Jadi ada beberapa kompetensi yang memang harus anak kuasai. Jadi ketika anak memiliki kemampuan literasi, maka anak itu dapat memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan terhadap apa? Teks ya, terhadap teks atau terhadap berbagai jenis teks untuk apa? Menyelesaikan masalah ya. Ini Bapak ya, Ibu ya. Lewat aja ya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ini untuk penguatan terlebih dahulu Bapak Ibunya. Untuk penguatan, untuk meluruskan, untuk menyamakan persepsi pengertian dari literasi ini. Karena kalau kita memahaminya bahwa literasi itu hanya menulis membaca, maka tugas Bapak Ibu yang menulis membaca, begitu. Ketika ditanya, Bapak Ibu sudah melakukan literasi dan siswa belum? Sudah, karena Bapak Ibu sudah menulis dan membaca. Tetapi sampai saat ini, ketika anak memang belum mampu memahami bacaan, menggunakan, mengevaluasi, berarti belum tercapai literasi anak. Bapak Ibu ya, ini sebagai penguatan. Kita lanjut Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini ada pernyataan lagi, maaf. Siswa hanya membutuhkan teks tulisan untuk meningkatkan kompetensi literasi. Betul bukan Bapak Ibu? Salah. Ya, karena bukan hanya teks itu bukan hanya tulisan saja. Jadi banyak jenis-jenisnya gitu. Ya, paragraf gitu kan ya. Makanya memang anak seperti itu gitu kan. Ketika kita ngajar pun kalau kita hanya gitu-gitu aja ya, anak akan jenuh. Nah dalam hal literasi
juga sama Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengembangkan literasi anak, maka teks yang digunakan bukan hanya teks tulis saja gitu, divariatifkan gitu. Yang ada apa aja nanti akan dibahas Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat melihat gambar ini, yang ada dalam pikiran Bapak Ibu apa? Kira-kira? Kalau melihat gambar ini gitu, Bapak Ibu fokus gambarnya ya. Yang ada dalam benak Bapak Ibu kira-kira apa? Kalau melihat gambar ini. Bu Berin, kayaknya ngomong sama Bu Berin, Bu Desi, Bu Syarfi, semuanya, Pak Ilham. Kira-kira di benak Bapak Ibu mau apa gitu? Kalau yang ini, film. Bacaan. saya yakin Bapak Ibu tuh mau ngomong, paham gitu. Kalau saya ngajarin ke anak yang memang tidak dipahami semuanya. Kalau anak misalkan kalau mau memberikan pengajaran pengertian, memberikan pengertian ke anak, saya suka mengibaratkan kayak gini loh, Pak. Contoh misalkan, anak-anak, ini apa? Spidol, ya. Spidol untuk apa? Untuk menulis. Kira-kira spidol ini terbuat dari apa ya? Oh, ini terbuatnya dari misalnya plastik kan gitu ya. Cukup segitu, coba kamu gabungkan dari apa yang kamu katakan. Ya, jadi spidol itu adalah alat untuk menulis yang terbuat dari cukup memberikan saja seperti itu. Ya, jadi apa yang kita lihat itu sebetulnya Bapak Ibu itu sedang membaca. Tadi kan bicara teks itu literasi itu hanya teks. Bapak Ibu melihat ini sekarang Bapak Ibu sedang literasi gitu. Sedang membaca gambar ini. Saya yakin ini bervariatif ini. Mungkin ada yang lihat gambarnya, ada yang lihat warnanya, ada ungu, hijau, merah dan seterusnya. Mungkin ada yang menerjemahkan, oh tulisan filmnya gede gitu ya. Oh tulisan ininya kecil. Bapak Ibu mikirin apa? Satu lingkaran yang ada. Oke, bentuknya lingkaran, lonjong ya, lonjong ya. So, Bapak Ibu ngomongin apa lagi? Warna. Tulisannya ada yang besar mungkin ya. Berbagai warna. Ungu ya, berbagai warna, berbagai jenis tulisan ya. Ada yang tebal, variasi warna jelasnya. Variasi tulisan. Nah itu ya, saya yakin Bapak Ibu membacanya banyak variatif lah. Ada yang membaca warnanya dengan berbagai jenis warna, ada yang membaca ukuran hurufnya, gitu kan, gede kecil, gitu. Ada yang membaca jenis hurufnya dan lain sebagainya. Saya yakin seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, ketika Bapak Ibu, kalau oke, saya ambil satu contoh jawaban aja Bapak Ibu ya. Contoh jawaban Ibu akan Bapak Ibu akan mengatakan bahwa yang Bapak Ibu lihat ini adalah variasi warna gitu kan. Variasi warna. Coba Bapak Ibu bayangkan, kalau Bapak Ibu memberikan sebuah teks bacaan apapun itu yang Bapak Ibu berikan, kalau bervariatif seperti ini yang akan dirasakan oleh anak seperti apa? Jenuh, senang, bingung atau bagaimana? Kira-kira? Bingung, oke bingung. Coba sekarang kita berpikir Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu memperlihatkan gambar ini dan memperlihatkan tulisan aja, maka Anda akan memilih yang mana? Gambar atau tulisan? Akan gambar ya. Sekarang kita ngomongin gambar aja. Gak usah tulisan dan gambar. Sekarang kita ngomongin gambar aja. Ya. Gambar yang satu, tulisannya sama, warnanya sama. Sekarang gambar yang kedua ini, ya tulisannya berbeda, warnanya bervariatif, maka anak akan memilih yang mana? Yang ini kan? Artinya apa? Artinya anak juga memang menginginkan seperti itu. Ya, ketika kita ingin meningkatkan literasi terhadap anak, maka berikan bahan yang bervariatif gitu. Ya, jangan hanya gitu aja. Sebetulnya bukan hanya dirasakan anak, kita pun akan merasakan hal yang sama gitu. Jenuh gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, oke Bapak Ibu ya, mudah-mudahan Bapak Ibu dapat pencernanya. Nah ini, sekarang kita akan berbicara teks multimodal. Jadi dalam meningkatkan literasi, kita akan menggunakan yang namanya teks multimodal. Bapak Ibu ya, apa itu teks multimodal? Teks multimodal merupakan teks yang disajikan melalui perpaduan
mode. Jadi serba mode bervariatif bagus istilahnya. Antara teks visual, gambar statis, lisan, aural, linguistik, gestur dan spasial. Ya, jadi ini yang termasuk adalah teks multimodal. Selama ini kita hanya mengenal teks tulisan saja. Ya, kita hanya mengenal ini. Nah, Bapak Ibu, teks multimodal ada visual. Visual itu apa? Visual itu adalah teks yang mengandung warna, tata letak, gaya tampilan, ukuran, perspektif atau angle. Ya, ini yang termasuk ke dalam teks multimodal visual. Ya, jadi ada warna, ada tata letak gitu. Ya, Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu, kalau melihat definisi ini, kira-kira di kelas ini yang termasuk teks multimodal visual bagian mana? Kalau melihat di ruangan ini, yang mana Bu? Ini ya, absensi kelas 1A. Ini juga bagian dari teks, cuman ini termasuk ke dalam visual. Ketika anak melihat ini, anak akan membaca gitu. Bukan hanya sekedar absensi kelas 1A yang dibaca. Oh, ada namanya Jalba, gitu kan? Oh, ada namanya ini. Ketika anak samperin, oh ini hadir, oh ini apa gitu di hari ini. Kan begitu Bapak Ibu ya. Nah, artinya satu hal dari contoh teks visual ini anak akan senang Bapak Ibu. Ya, anak akan senang. Jadi ada variatifnya begitu, Bapak Ibu ya. Banyak ya. Di sini contohnya sudah dari itu banyak. Ya, ada struktur organisasi gitu kan. Ketika anak memang literasinya kurang, bisa aja ditulis ada struktur organisasi. Tapi anak tidak memahami apa yang dimaksud, apa yang dikatakan di sana. Anak tidak akan tahu Bapak Ibu. Gitu kan ya. Nah, teks itu apa yang namanya struktur kelas itu juga termasuk ke dalam visual gitu. Kemudian yang kedua aural itu suara Bapak Ibu. Ya, suara apa? Di sini ada contohnya musik, efek suara, dan ada volume suara. Ya, nah kita jarang kan menggunakan ini. Ya, misalkan ada makanya pas sekarang instrumental di YouTube gitu kan ya, dengerin musik yang yang santai musiknya itu gitu kan. Terus kemudian minta ke anak-anak kira-kira musik ini apa sih maksudnya gitu kan. Ya dengan media-media pembantu yang lainnya gitu. Ya, ini termasuk aural. Kemudian ada linguistik. Tadi ada ya linguistik itu, linguistik. Ya, pilihan kata, gaya penyampaian, organisasi frasa, kalimat atau paragraf, koherensi. Ya, pilihan kata, diksi. Ya, contohnya apa? Puisi gitu kan. Puisi itu pasti orang yang bikin puisi itu kan menggunakan diksinya, menggunakan pilihan kata yang tepat gitu kan menurutnya gitu. Ya, contohnya di puisi, kemudian pantun. Nah, itu termasuk dalam ini ya, linguistik maksudnya. Ya, selanjutnya gestural, ekspresi wajah, gestur tangan, bahasa tubuh, interaksi antar manusia. Gestur geraknya. Misalkan contoh kalau pacaran nih, ya, hormat kan, anak hormat kan, nah itu masuk ke dalam gestur. Ya, ketika yang di depan hormat, maka orang-orang yang kalian itu akan membaca gitu, literasinya muncul, oh hormat, gitu kan. Kayak gini kan, ya. Nah itu yang diinstruksikan, ada juga yang tidak diinstruksikan. Ketika misalkan seorang tua yang mulai pembina, gak disuruh hormat kan, pembina gak nyuruh hormat kan kepada anaknya, tapi anak yang mulai pembina tiba-tiba hormat. Ya, maka kita membaca, oh dia memberikan hormat itu untuk apa namanya, menghormati begitunya, untuk menghormati pembina yang akan disambut masuk ke lapangan upacara. Gitu. Kita membaca ini juga termasuk literasi. Ya. Kemudian ada yang namanya spasial tadinya pengaturan kata, tata ruang, tata letak gitu ya, organisasi barang, kedekatan dan lain-lain. Ya, misalkan Bapak Ibu bikin denah duduk gitu kan di sini. Tempat duduk sekarang dibikin kayak gini. Anak itu sedang literasi. Kenapa ya guru dibuat seperti ini mejanya gitu? Anak sedang literasi gitu. Maka anak akan mencari jawabannya. Nanya ke gurunya, Bu kenapa ini diginiin? Koreksi aja. Nah jangan kayak gitu, berarti nanti Bapak Ibu jawabnya gitu kan. Berikan penjelasan. Karena anak memang membutuhkan penjelasan gitu. Ya, kalau jawabannya cuma gini, gitu aja. Anak belum dapat jawaban itu. Ya, jelaskan alasannya. Gitu kan ya. Kalau kita biasa membuat posisi duduk hanya sekedar rubah
merubah tempat duduk itu dengan alasan-alasannya gitu. Ya, supaya lebih luas mungkin, supaya ada space di sebelah sananya orang lewat mudah. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu misalkan kalau ini kan orang bisa masuk ke sini kan, ke sana gitu kan ya. Ini kan sama spasial. Tapi kalau kita salah membacanya, maka mau masuk ke sana ya. Misalkan anggap yang meja yang tengah ini dikosongkan, dikasih tempat duduk. Pinggirnya ada meja di sini, meja anak mau masuk jalan anak gitu. Ya, itu juga bagian dari literasi. Nah, Bapak Ibu, jadi dalam teks multimodal itu ada 5. Ya, ada visual, aural, linguistik, spasial, dan gestural. Jadi ada 5 nih teks yang bisa kita manfaatkan atau gunakan untuk anak didik kita. Ya, di pembelajaran juga bisa kita manfaatkan. Ini lanjut dulu ya. Ini definisi yang tadi. Teks multimodal merupakan teks yang dekat dengan kehidupan siswa saat ini, yaitu yang biasa mereka lihat, dengar, dan akses atau gunakan. Teks multimodal dapat berasal dari lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat tempat tinggal siswa. Penggunaan teks multimodal yang dekat dengan keseharian siswa akan memudahkan mereka memahami materi pelajaran. Ya, ini definisi-definisi yang tadi dibahas. Dan yang terakhir, dengan menyimak, membaca, dan memeriksa teks multimodal, siswa akan terbiasa berpikir kritis dengan cara menanggapi, menganalisis, dan merefleksi materi di dalam teks tersebut. Lanjut. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu ya. Ini contohnya, misalkan medianya buku gambar, buku bergambar, textbook ya, audiobook, flipbook. Teks multimodalnya apa? Teks, grafis, audio, visual, ya. Jadi maksudnya gini, medianya kalau medianya buku gambar, biasanya di dalam buku gambar pasti suka ada bacaannya Bapak Ibu ya. Cuma bacanya tergantung ada sekalimat, 2 kalimat dan seterusnya, ya. Jadi nanti disayang dulu ya, dilanjut saja. Nah ini juga contohnya ya. Ini contoh teks multimodal. Coba Bapak Ibu, gambar yang bagian ini, gambar yang lengan ini, kira-kira ini termasuk teks multimodal apa? Gestur, betul gestur, betul gestur Bapak Ibu. Tadi ada apa aja itu masuk dalam teks multimodal? 1, visual, kemudian aural, linguistik, spasial. Gestur udah belum tadi? Belum ya? Oke, sekarang ini masuknya ke apa? Yang tangan ini? Ke gestur. Yang gerak ya. Kalau yang peta ini masuk ke mana? Ke teks multimodal apa? Spasial. Ya, spasial ya. Kemudian kalau gambar ini masuknya ke mana nih? Visual. Visual benar? Visual benar? Visual ya? Visual. Sekarang ini ke batu. Batu benar ya? Salah. Kotak, batik, batu. Nah sekarang perintahnya lakukan yang Bapak Ibu lihat ya. Lakukan yang Bapak Ibu lihat. Coba kotak, batik, batu, batik, batik. Yang dilihatnya, perintahnya yang dilihat. Coba lakukan yang Bapak Ibu dengar. Lakukan yang Bapak Ibu dengar. Kotak, batik, batu, batik, batik, batik. Batik.
literasi itu seperti itu bacanya. Oke, lanjut ya. Lanjut. Tadi jadi intinya yang disampaikan Pak Rizal itu gambaran bahwa Pak Rizal itu sudah jenuh ingin melihat video selain tadi yang disampaikan. Nah, kalau saya lihatnya Pak Rizal pegang perut, ada dua di jawabannya. Satu sakit perut, dua lapar. Tapi Pak Rizal mintanya yang tadi video, jadi aku bacanya untuk lapar. Tuh ayam gitu. Tunduk Pak Rizal, makanan Pak Rizal gitu. Kita sepakati bersama-sama ya, mulai dari ini kita akan mencoba meningkatkan literasi, terutama di waktu yang 15 menit itu Bapak Ibu ya, akan menggunakan literasi terbimbing, yaitu membaca nyaring ya. Jenis-jenis yang termasuk literasi banyak Bapak Ibu ya, banyak ya, termasuk membaca berpasangan, terus kemudian berbagi, itu juga termasuk literasi ya. Nah sekarang teknisnya kita akan membahas mengenai membaca nyaring ya Bapak Ibu. Nah buku yang akan kita gunakan adalah buku apa Bapak namanya? Buku apa namanya? Buku yang akan kita gunakan buku yang seperti contoh ini. Ya. Nah ini ya. Kemudian sebelum membahas ini, kategori buku itu banyak Bapak Ibu. Ada kategori buku yang termasuk ke kategori A, kemudian B1, B2, B3 dan C, gitu ya. Jadi ada jenis-jenisnya. Misalkan yang kayak gini nih termasuk ke kategori A, B atau ada A, B1, B2, B3 dan C. Ada 5 ya bukunya, jenis-jenis kategori bukunya. Ya, nanti ada yang A itu termasuk yang bagaimana gitu. Ya. Kemudian itu jenis kategori. Kemudian, nah ini adalah contoh buku yang akan kita gunakan membaca nyaring. Tadi sudah disampaikan, membaca nyaring adalah membaca terbimbing. Jadi gurunya yang membaca, ya gurunya yang membaca. Mulai dari buku yang digunakan berdasarkan kategori gitu. Jadi untuk usia ini misalkan kategori yang mana yang digunakan. Jadi semakin besar tingkatan kategorinya, yang paling tinggi itu kan C ya, kategori C ya. Biasanya akan semakin lebih banyak narasinya gitu, lebih banyak bacaannya. Kalau yang A misalkan gambarnya gini, bacaannya sedikit gitu. Ya, kan kalau biasanya yang kategori A itu untuk kelas bawah gitu kan. Ya, kenapa? Karena ya untuk kelas bawah itu supaya mereka minat bacanya tertarik, meningkat gitu ya. Maka gambar yang lebih diutamakan gitu. Ya, bacaan yang lebih sedikit gitu ya. Ya. Nah, ini kemudian cara megangnya Bapak Ibu. Cara megangnya seperti ini nanti ke anak gitu. Ya. Nanti untuk pelaksanaannya pertama kalau di siswa kebetulan kan di kita itu ya, siswa itu kan paling banyak berapa? 35 ya. 35 ya paling banyak ya per kelasnya ya. Jadi bisa misalkan anak duduk di tempat duduknya, di meja masyarakat di tempat duduknya, bisa juga di lantai. Ya, misalkan duduk rapi, kemudian kita duduk pegangnya seperti ini. Ya, nah kemudian ada langkah-langkahnya dibaca nyaring. Ini langkah-langkah sebelum menunjukkan sampulnya dulu. Ini caranya menunjukkan sampulnya dulu seperti ini. Minta anak untuk menerka apa yang terjadi. Bapak Ibu tahu menerka apa? Oke, menebak, mengira gitu ya. Dikira-kira kalau dalam PTK apa disebutnya apa? Hipotesa ya, hipotesi ya. Mengira-kira jawaban dulu gitu kan ya, sebelum melakukan penelitian gitu. Ya dikira-kira dulu nih, lihat gambarnya. Dilihat gambarnya ada apa, judulnya gitu kan ya. Minta ke anak untuk mengira-kira apa isinya gitu. Ya, nanti di sini juga anak akan lebih aktif begitu ya. Cuman kita sebagai vokalnya. Ya, kemudian perkenalkan juga bukunya ke anak itu. Anak-anak, buku yang Bapak pegang itu bukunya apa? Ayo. Nah, mungkin kalau kelas 1 ada yang belum bisa baca, kelas 2 ada kan. Tetapi kita berikan kesempatan dulu ke anak. Karena tidak semua anak tidak bisa baca kan. Banyak juga yang sudah bisa baca. Ya, karena pasti akan bicarakan
Ya, kenalkan judul bukunya penulis. Kemudian di sini yang menulis buku ini adalah siapa? Siapa dia? Nana Wati Ideo gitu. Ya, kemudian ilustratornya. Ilustrator tahu Bapak Ibu? Ilustrasi kayak yang membuat gambarnya ya, yang mendesain gambarnya seperti ini gitu kan. Ya, jadi yang menulisnya ini Wati, kemudian ilustratornya Rara dan Dewa. Ya, ini. Nah, kemudian ini yang sebelumnya nih. Ini sebelumnya. Ya, kemudian perkenalan kosakata baru. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat buku yang dewasa gitu ya, fiksi ataupun non fiksi, di depan itu ada yang namanya glosarium ya. Glosarium itu definisi kata-kata yang ada dalam buku itu. Jadi jangan sampai kita bacain, nyeritain ke anak gitu kan. Ya, diceritakan ke anak. Pas di tengah-tengah ada kata-kata asing buat mereka tidak tahu akhirnya apa anak nggak ngerti apa yang diceritakan. Ya, jadi Bapak Ibu harus baca dulu buku ini sebelum anaknya dibacakan ke anak. Bapak Ibu harus baca dulu isinya. Perkenalkan dalam buku itu ada kata-kata apa yang sekiranya anak tidak paham gitu. Ya, kenalkan. Ya, misalkan contoh di sini ya, misalkan anak-anak tahu enggak contoh nih benda bulatnya seperti apa? Oh, ada anak tidak tahu, ada yang tidak tahu benda bulatnya kayak gimana. Tahu nggak benda bulat itu apa? Oh, yang kayak gini mah gitu kan. Jadi intinya yang kalau kosakata yang ada dalam buku yang menurut Bapak Ibu asing buat anak-anak gitu kan, tidak kenal, maka di sini Bapak Ibu jelaskan gitu. Supaya apa? Supaya ketika kita bercerita anak-anak paham gitu. Oh, karena sudah dijelaskan di awal. Makanya glosarium itu ada di awal. Kalau dulu itu ada di belakang ya. Biasanya ada di akhir. Ya. Jadi kalau kita mau baca buku itu, bila kita mau baca buku dulu nggak lihat ke belakang, nggak lihat glosarium, langsung baca di depan. Ya. Sekarang glosarium itu jadi ada di depan. Maksudnya apa? Supaya kita baca dulu kata-kata yang kurang paham. Ya, tujuan seperti itu. Nah, kemudian sama pelaksanaan tunjukkan gambar yang ada dalam buku. Dalam buku, berarti udah dibuka nih, ya. Udah dibuka bukunya. Tunjukkan nih. Ada gambarnya, tunjukkan. Baca dengan suara jelas. Baca dengan suara jelas. Oke, anak-anak. Nih, kira-kira di sini ada gambar apa? Maafnya tidak ada. Contoh ya, Mama bisa menjawab. Ada gambar apa? Ada gambar? Burung. Oh, ada apa lagi? Burung. Kemudian ada orang ya. Ada orang ya. Oke ya, Bapak lanjutkan buka halaman selanjutnya. Ayo, ada apa? Kira-kira nama kelas bawah kan bisa aja. Ayo, hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, jreng. Nah, gitu. Nah, gitulah anak-anak gitu kan. Karena kita memang harus berada dalam dunia anak-anak gitu. Pak ya. Jangan sampai kita ngajar di dunia anak SD di kelas bawah. Coba buka bukunya. Wah, ya, akhirnya guru galak gitu. Memang harus gitu-gitu. Dulu, bisa dulu. Apa Ibu? Ya. Tapi yakin untuk anak untuk ini buku ini juga sama ya. Ini untuk SD ya. Karena kita itu kemarin untuk SD, maka buku yang di bawah ini pun juga sama untuk semua kelas ya. Dari kelas 1 kelas 6 ya. Kita kalau ngomongin anak-anak ya kita bicara ke peserta ini ngomongnya apa, sesuaikan saja. Kalau Bapak Ibu bicara anak-anak, anak-anak. Kemudian kalau yang anak-anak private, kalau kelas 6 itu memang tidak harus seperti itu. Tetapi itu belum dicoba ya, Pak ya. Belum dicoba gitu. Saya juga belum dicoba. Dengan kayak seperti itu akan seperti apa yang terjadi begitu. Tetapi saya yakin ketika cara yang seperti ini akan lebih enak gitu. Ya, anak akan lebih senang gitu. Ya. Bapak bacakan ya. Oke, Bapak bacakan ya. Nih, halaman ini. Salah pegangnya gini Bapak Ibu. Jadi supaya kelihatan semuanya tidak di sini ya. Tidak seperti ini, gini cara megangnya. Ya. Di pegunungan Papua, kayak pegangan ya. Di pegunungan Papua tinggallah mato si pohon matua. Gitu ya. Tiap hari Mato melihat si cendrawasih terbang di sekitarnya. Aku ingin sekali bisa terbang
terbang seperti Cesi. Aku kesepian di sini, kata Mako sedih. Ya. Seperti ini kan ada kalimat dialog, Bapak Ibu ya. Ini ada kalimat dialog loh. Bapak Ibu harus bedakan. Ya, di mana itu ada dialognya, maka yang ngomong kita harus seperti yang diomongkan ini gitu. Ya. Ekstrim. Ingat Bapak Ibu, cara baca mendongeng itu ada gesturnya, gitu kan Bapak Ibu ya. Ada gesturnya dan sebagainya supaya anak tertarik. Coba lo baca dalam ya. Jadi pegunungan Papua, tinggalan atau si pohon Papua. Bisa-bisa 1 menit kemudian. Harus seperti itu. Menarik. Ya harus menarik betul. Harus menarik ya dengan gestur, suara yang jelas ya. Karena di sini juga sudah sangat ini ya. Di sini juga sudah titik komanya. Baca dengan suara yang jelas dan dapat didengarkan. Ya. Oke, anak-anak lanjutkan ya. Ini halaman sampingnya nih. Ya. Suatu hari datanglah anak-anak suku Dani. Mereka membawa benda pulang dan menempelkannya ke tubuh Mako. Maka jadi penasaran, apa ini? Nah, gitulah dengan ekspresi Bapak Ibu lah sesuainya. Ya. Kemudian, nah kalau mau buka lagi nih, bisa aja disengat Bapak Ibu. Ya sebenarnya mungkin supaya anak-anaknya bisa ngikutin kita gitu. Ya, ayo, kalian bilang 1, 2, 3 jreng ya. Coba kalian bilang 1, 2, 3 jreng. Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Ada apa ini? Ada apa ini? Ayo, ada apa ini? Coba. Ya. Ada pohon, betul ada pohon. Ada apa lagi? Ada orangnya ya. Orang ya. Ada gunung. Orang ya. Oke, Bapak lanjut baca ya. Kita baca ya. Hei, tunggu. Lepaskan bulatan ini dari tubuhku. Seru Mako. Ya, tentu saja. Anak-anak sekolah ini tidak mengerti ucapannya. Ya, jadi berikan penjelasan lagi sama kitanya, tanya lagi ke anaknya gitu. Ya, seperti itu gitu. Jadi kayaknya kalau baca yang kayak gini, anak-anak dengarnya seru gitu. Ya, anak-anak dengarnya seru lagi gitu. Ya. Nah, dari sini di sini juga sangat jelas Bapak Ibunya baca dengan suara yang jelas. Kemudian baca dengan intonasinya terbatas. Ekspresi dinamika dialog ini seperti ini contoh misalkan. Ya, contoh misalkan. Coba Bapak Ibu di sini ada dialog seperti ini. Saya ingin lihat Bapak Ibu baca dialog ini seorang-seorang. Seorang-seorang. Yang ini dialognya ya. Hei tunggu, hei tunggu, lepaskan bulatan ini dari tubuhku. Bareng-bareng, bangun anak ditunjuk seorang-seorang sirut bang. Sirutnya. Dicek dulu Jangan Pak. dipaksakan. Dicek dulu, dicoba satu-satu. Oke, boleh sekarang dicek dulu. Kalimat Tapi tujuannya. nanti kalau anaknya tidak mau jadi pasangan Bapak Ibu ya. Nanti sekolah di sana jadi hancur tuh. Jadi hancur. Bisa bareng-bareng. Ayo anak-anak. Nah di video ternyata kalau di video teh sekolah di sana jadi ini loh. Siapa yang mau? Jadi duduk, jadi pasangan. Berarti kalau anak tidak mau, bareng-bareng aja. Ayo anak coba ikutin bareng-bareng ya seperti ini ya. Coba dulu nih ya. Hei tunggu, lepaskan bulatan ini dari tubuhku. Ayo bareng-bareng semuanya. Oke, saya ingin Pak Ridwan dulu. Ridwan, ayo. Ridwan. Gini Pak, hei tunggu. Kalimat seperti ini ya. Hei tunggu, lepaskan bulatan ini dari tubuhku. Ulang bilang hei tunggu. Iya, jelaskan. Ya. Udin, Pak, Udin. Oke, jadi balikin nih. Bareng-bareng semuanya satu lagi. Coba, lagi 1, 2, 3.
Dunia ya. Jangan anak minta jangan malu-malu anak-anak ya ibu gurunya malu-malu. Bapak ibu gurunya malu-malu. Ya. Kita jangan malu-malu baru kita bilang anak-anak jangan malu. Ya. Ya. Bulatan itu tetap saja menempel. Moto jadi lelah dan menyerah. Ya. Jadi bulatan ini nih. Ini ada bulatan ini. Nih. Nggak kelihatannya? Di sini lebih dekat. Nah nanti anak harus bisa melihat dengan jelas Bapak Ibu ya. Maka salah satu caranya anak-anak duduk di bawah, kita yang berdiri atau duduk di kursi. Ya, jadi kelihatan lah semuanya. Ya. Kayak bulatannya bulatan ini nih. Ini markernya yang ini. Markernya yang ini. Ya. Dari sini Bapak Ibu kebayang nggak? Kalau tidak kebayang berarti nanti cara kita menyampaikan yang perlu diperjelas, yang perlu dievaluasi gitu. Ya. Dari sini kan tadi kalimatnya seperti ini. Nih, di pegunungan Papua tinggalan atau si pohon makwa, ya. Tiap hari Manto melihat si cendrawasih terbang di sekitar. Nah, ini kalimat dialognya. Aku ingin sekali bisa terbang seperti Chelsea. Aku kesepian di sini. Nah, ya, karena memang pohon ini kan si makwa ini kan pohon gitu. Tetapi si cendrawasih burung yang bisa terbang ke mana-mana gitu. Dia hanya tinggal sendiri gitu ya, tanpa ada yang menemani. Kayak lampu. Kemudian ya. Kita lanjut di sini. Kalau ada kata seru kayak gini, berarti kata apa? Ya beda lagi kan. Kalau dalam sebuah buku itu kan ada biasanya ditandai dengan kutip dua gitu. Itu artinya percakapan, dialog. Berarti kita bicaranya seperti yang siapa yang bicara, yang sedang bicara. Ya gitu Bapak ya. Cara bunganya seperti ini Bapak Ibu ya. Cara bunganya seperti ini. Nah, jadi supaya kata semua. Lanjut. Beberapa minggu kemudian, bulatan itu semakin besar. Mata semakin merasa tak nyaman. Apalagi banyak semut yang mulai berdatangan. Wah, kenapa banyak semut yang datang ke tubuhku? Teriaknya, ya gitu. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu artinya jika ini langkah-langkahnya ya, langkah-langkah yang ada di depannya, nanti Bapak Ibu juga bisa mengevaluasi sendiri ya, atau nanti juga ada video contoh cara penyampaiannya ya. Nah itu ya, jadi cara intonasinya, ekspresinya, gimana gerakan yang menarik. Kemudian ajukan pertanyaan prediksi. Jadi seperti ini nih ya. Nih, misalkan semut-semut tinggal di dalam bulatan itu. Mereka mengumpulkan makanan dan bertelur. Jumlah semut semakin banyak, moto jadi besar. Coba kira-kira tebak di halaman berikutnya apa yang akan terjadi? Coba, ada yang tahu? Ada yang mau ini yang menebak? Kira-kira apa ya di halaman berikutnya yang akan terjadi? Nah itu maksudnya ajukan pertanyaan prediksi. Ya, jadi anak diajak berdialog gitu kan. Sekalipun memang dikuasai oleh kita, tapi tetap anak diajak dialog gitu. Nah, menebak kan? Pak, pasti semutnya gigitin pohonnya gitu kan. Kalau anak yang kita akan berbicara seperti itu dengan berbagai prediksi yang mereka ajukan kan gitu. Contoh satu, pasti si matuanya menggoyang-goyang pohon supaya semutnya jatuh gitu kan. Banyak kan ya. Oke ya, supaya kita tahu jawabannya, sekarang kita buka halaman berikutnya. Coba semuanya bilang, bisa bina bang kata bang. Ayo 1, 2, 3. Bisa. Gitu ya. Coba apa yang kalian lihat di sini? Apa yang terjadi? Kira-kira apa yang terjadi? Ayo dari gambar ini. Jadi serius. Jadi kita jauh ya. Ya makanya nanti Pak di depan ya, berkumpul di depan aja ke depan. Kita jadi supaya dekat ke anak gitu ya. Ayo, kira-kira apa yang terjadi? Kan? Seriusnya. Aduh. Sudah dengan berarti jadi gitu, semua sudah berselawatan. Ya, kayak lanjutkan ya, di sini ya. Nah, kemudian nih, hus, gitu kan, hus, pergi kau, semut. Gitunya ini kan dialog kan kalimatnya. Kemudian teriaknya sambil marah gitu. Moto semua tenaga menggoyangkan tubuhnya agar bulatan itu lepas dan para semut pergi. Nah, ayo tadi siapa yang melihat seperti itu? Ada yang tadi yang bilang kayak gitu?
anak dengan bahasa bangga. Ya, bahkan itu akan memancing anak untuk terus berpikir dan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Ya, jangan lupa apresiasi. Ya, lanjutkan ke sini. Maka kesal dan menangis. Bisa jadi ya. Aku tidak suka bulatan ini. Coba bareng-bareng ya. Nangis ya, nangis nih. Nya 3 kali kayak gini. Banyak. Aku tidak suka bulatan ini. Bareng-bareng 1, 2, 3. Nanti perlu seperti ini Bapak Ibu. Perlu diperagakan bareng-bareng dengan anaknya. Ya supaya hidup gitu. Ya, itu yang saya pelajari ketika hidup gitu. Kemudian kita lanjut ya. Nih, matanya jadi nangis nih. Coba lihat nih, jadi nangis ya. Matanya jadi nangis. Kemudian tanpa disadari, suara isak tangisnya membangunkan bulatan besar di tubuhnya. Hei, kenapa kamu nangis? Nah, kan? Ya. Mata terkejut mendengarnya. Kita lanjut ke sini. Kamu bisa bicara? Kamu siapa? Tanya Mato heran. Ya, sambil heran. Namaku Sasa. Aku adalah tanaman. Orang-orang memberiku nama si sarang semut. Jelas Sasa. Nah, ternyata sarang semut itu bicara, gitu kan? Ya, sama sarang semut itu bicara ketika Matoa menangis. Ya, nah, coba kira-kira apa yang akan terjadi di halaman berikutnya? Ada yang tahu nggak ya? Bersambung atau bagaimana? Lanjut. Tapi apa ya? Bersambung. Oh kan, pakai kira nggak apa-apa. Awas, kalau ada anak-anak yang menginginkan seperti itu, Pak, jangan dong, jangan dibiarkan, Bapak Ibu ya. Kita penuhi keinginannya. Ayo coba, oke ya. Bilang bareng-bareng 1, 2, 3 jeng ya. Bapak yang ngomong 1, 2, 3-nya ya. 1, 2, 3. Si pohon matoa. Ayo bareng-bareng 1, 2, 3. Namaku Mato, si pohon matoa. Bang, itu jangan malu-malu ngomong di kelas. Ya. Katanya sambil tersenyum ramah. Nah, udah kenalan ya? Oke, coba sekarang di halaman berikutnya yang berikutnya. Terima kasih sudah memberiku tempat tinggal. Maaf kalau aku mengganggumu ya, kata Sasa. Ya. Kemudian motor tersenyum dan mengangguk.